diambil untuk tanggung jawab dari pejabat-pejabat yang ada. Renata. Baik, terima kasih informasi lengkapnya. Jurnalis Kompas TV Eril Wiranata melaporkan langsung dari kantor Bursa Efek Indonesia. Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan dengan Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos. Selamat malam Mas Bima, dengan Renata. Selamat malam. Baik, Mas Bima, kita lanjutkan perbincangan tadi sebelumnya dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa begitu ya. Kalau yang kami lihat begini ya, yang menjadi urgent sekarang Mas Bima berarti bagaimana kemudian dengan segera posisi yang kosong ini, OJK terutama untuk cepat-cepat diisi begitu. Melihat hari ini juga hari Jumat ya Mas Bima, besok hari Sabtu, lusa hari Minggu gitu, seberapa besar begitu kemungkinan pemerintah akan merespon hal ini mengingat nantinya Senin juga pasar akan buka kembali dan tentunya ditakutkan ini akan berdampak begitu terhadap IHSG. Mas Bima. Saya kira skenario-nya akan ada dua ya. Skenario yang pertama adalah adanya PLT dalam waktu yang singkat soal ketua OJK sehingga kebijakan-kebijakan teknis terutama untuk merespon hari Senin. Ini Senin awannya kan cukup mendung gitu ya. Koreksi di bursa sangat mungkin terjadi, rupiah juga mungkin juga akan mengalami pelemahan sehingga kalau dibutuhkan kebijakan-kebijakan dari OJK yang sifatnya cepat, itu jawabannya bisa menggunakan PLT, bisa dari internal. Tapi belum tentu PLT ini juga akan memiliki peran yang strategis kalau belum definitif. Makanya harus ada tetap penunjukan fit and proper, harus ada pembukaan bagi siapapun yang ingin menjadi calon ketua OJK dan juga Pak Inarno ini dari sisi komisioner OJK yang mundur, itu harus segera ada penggantinya tapi dilakukan dengan prosedur layaknya adalah prosedur yang sifatnya prosedur normal. Nah ini yang artinya harus dipastikan nih tidak diintervensi secara politik, kemudian bukan orang-orang titipan, terutama titipan dari eksekutif. Berhubungan baik, bersinergi dengan eksekutif itu bukan berarti dia menjadi orang yang titipan atau yang membawa agenda-agenda sehingga tunduk di bawah kepentingan politiknya eksekutif. Misalnya tadi mau menyalurkan kredit kepada MBG, pengawasan perbankannya kemudian menyesuaikan, ataupun OJK-nya pura-pura tidak melakukan pengawasan monitoring kalau penyalurannya kepada program prioritas dari pemerintah. Nah, model-model seperti itu yang harus dihindari. Jadi saya kira PLT mungkin akan dilakukan sebagai skenario satu, tapi skenario keduanya ini yang menjadi ketua OJK ini harus lebih powerful lagi daripada Pak Mahendra untuk selalu defense OJK, selalu bisa menjaga integritas dan juga kompetensi dari OJK sehingga ketika berhadapan dengan presiden dia nggak bisa ditekan-tekan. Begitu Mbak. Baik Mas Bima, yang kami catat berarti ada PLT internal untuk jangka pendeknya, tapi penunjukan untuk fit and proper juga harus berjalan beriringan begitu yang pasti meskipun dibutuhkan pengganti segera namun kriterianya juga harus pas. Sinergi boleh dengan pemerintah tapi tidak yes man begitu ya Mas Bima? Ya, baik, betul. Baik, terima kasih kami catat. Kita akhiri diskusi kita Mas Bima, terima kasih banyak atas insight-nya untuk malam ini. Terima kasih. Saudara, kita lanjutkan breaking news kali ini usai jeda.